Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema buat orang yang menolak cintamu menjadi orang yang merangkak untuk memohon agar bisa bersamamu. Ya. Nah, jadi cinta ditolak itu memang rasanya tidak enak. Ya. Apalagi kalau ditolak itu yang tahu bahwa kita sudah ditolak itu banyak, itu rasanya lebih tidak enak lagi. Kita jadi bahan guyonan banyak orang, ya. Kita jadi ledekan banyak teman, dan seterusnya. Itu memang suasana hati yang tidak nyaman. Tetapi bahwa yang namanya manusia, ia tentu akan mengalami proses jatuh cinta, ya. Jatuh cinta itu kan sesuatu yang sangat alamiah, yang siapa saja pernah merasakannya. Bedanya, ada orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak mengaktualisasikan cinta itu, atau tidak menyatakan perasaan cinta itu kepada orang yang ia cintai. Ya, dia mencintai dalam diam, ya, atau orang sering menyebutnya sebagai cinta platonian, kan begitu. Nah, tetapi ada orang yang memang sudah pengen banget pokoknya, ya, sudah tidak lagi bisa mengendalikan hasratnya ini, keinginannya ini, sehingga dia menyatakan cintanya, dan ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan untuk bisa menaklukkan orang yang pernah menolak kita tadi? Nah, ini menarik sekali. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi sekarang yang harus kita sadari betul, biarkan orang mentertawakan kita, biarkan orang ngeledekin kita, biarkan, ya. Tetapi satu hal, ketika sekarang atau hari ini kita ditolak, maka suatu hari nanti orang yang menolak kita ini akan menjadi orang yang memohon-mohon untuk bisa bersama kita, ya. Jadi dia akan menjadi orang yang paling menyesal pernah menolak kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, kita tahu persis apa yang orang inginkan di zaman ini. Ya, di zaman dimana kita bisa melihat apa saja dengan handphone kita. Apa yang orang paling inginkan di zaman ini? Yang paling orang inginkan adalah hidup enak, kaya raya, nyaman, punya segalanya, pengen apa saja bisa dia beli. Itu yang semua orang inginkan, ya. Kita sering lihat, ya, jalan nih cowok cewek, ya. Cowoknya biasa banget, jauh lebih ganteng kita daripada cowoknya. Ceweknya cantiknya luar biasa, ya. Apa yang membuat si cowok ini bisa mendapatkan cinta dari cewek yang demikian cantiknya? Misal di mall tuh ketemu, coba ikuti tuh.
masuk ke berbagai outlet, ya, baju, perhiasan, ya, jam tangan, kan begitu. Apa saja yang ceweknya mau, dia cuman kasih kartu, ya. Kan sekarang bisa bayar pakai kartu ATM. Tinggal gesek, beres. Ya, apa saja yang ceweknya inginkan, dia belikan. Ya otomatis jadi jatuh cinta kok. Kita ikuti ke parkiran, ternyata mobilnya harganya 5 miliar. Kita ikuti sampai ke rumahnya, rumahnya ternyata harganya 50 miliar. Wajar kan kalau si cewek itu jatuh cinta tergila-gila kepada laki-laki yang penampilannya biasa, bahkan mungkin jauh lebih ganteng kita daripada dia. Kuncinya kaya. Nah, karena itu kita masih muda ya. Masih muda, tenaga masih besar, masih bisa kerja keras. Karena itu, abaikan dulu sekarang cinta itu. Ya, taruh dulu. Sadari betul bahwa orang yang nolak kita ini akan jungkir balik datang kepada kita ketika kita sukses, kaya raya. Fokus tuh. Kalau yang masih sekolah, fokus dulu kepada pendidikannya. Jangankan jadi kaya ya, ketika kita jadi juara kelas saja, itu kalau anak-anak SMA, SMP itu, dia jadi juara kelas saja, fansnya sudah banyak tuh. Belum jadi kaya, baru jadi juara kelas. Bisa lanjut kuliah di perguruan tinggi yang favorit, program studi yang favorit, ya kedokteran, teknik gitu. Wah, itu fansnya tambah banyak lagi itu. Bisa masuk kuliah ke kedokteran tuh. Cewek-cewek, ini cowok nih, bisa kuliah ke kedokteran. Cewek-cewek yang pada saat masih SMA mengabaikan dia, langsung jadi follower di Instagramnya tuh. Ya, apalagi begitu sudah lulus kuliah jadi dokter, ya, lanjut pendidikan spesialis. Wah, itu insya Allah siapapun yang dia inginkan tidak akan menolak. Siapapun yang dia inginkan, calon mertuanya minta agar segera dilamar anaknya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mau kerja keras. Ya, karena manusia itu akan sukses kalau dia mau berusaha keras. Orang akan mendapatkan sesuatu itu berdasarkan hasil usahanya. Orang yang belajarnya cuma pada saat mau ujian, kenaikan kelas, ya hasil raportnya begitu-begitu saja. Kalau mahasiswa itu ya indeks prestasinya ya begitu-begitu saja, ya 2,5, begitu kan? Untuk mencapai 3,5, apalagi indeks prestasi sempurna, begitu 4,0 itu, ya kalau belajarnya menjelang ujian saja susah. Tapi kalau ada orang setiap hari dia menginvestasikan waktu, tidak usah lama-lama, 2-3 jam setiap hari, tapi belajar betul, bukan main handphone, itu akan mendapatkan hasil yang berbeda karena kerja keras di situ. Begitu juga dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerjanya sehari 1 jam dengan orang yang bekerja sehari 8 jam, itu hasilnya juga akan sangat berbeda. Orang yang bekerja ya dengan kreativitas. Kan zaman sekarang ini zaman orang-orang kreatif. Dengan orang yang bekerja tanpa kreativitas, itu juga hasilnya akan sangat berbeda. Dia mengerahkan tenaga yang besar tetapi juga berpikir, ya, bagaimana bekerja itu dengan cerdas, dengan kreatif, itu akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi kuncinya kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Siapa yang mau berusaha, maka dia akan mendapatkan apapun yang dia idam-idamkan, yang dia cita-citakan. Kapan tuh? Orang yang menolak kita akan datang merayap untuk bisa kembali bersama kita lagi. Ketika kita sukses. Karena itu, ditolak jangan sedih. Tapi justru jadikan energi kesedihan itu untuk penambah semangat dan motivasi kita agar menjadi orang yang sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.